Pemirsa, korban penculikan Cynthia saat ini sudah kembali ke orang tuanya, namun pihak kepolisian ini tetap melanjutkan penyelidikan kasus. Dan untuk informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan Nabil Abiasa yang saat ini berada di Polres Jakarta Timur. Selamat siang Nabil, bagaimanakah penuturan orang tua Cynthia saat Cynthia diantar oleh supir taksi kembali ke rumahnya, Nabil? Ya Widya, pasca akhirnya Cynthia Hermawan kembali ke rumahnya di kawasan Batu Ampar, Jakarta Timur. Tadi orang tua korban yaitu Siti Ermawati sempat menceritakan kepada kami bagaimana proses terjadinya ataupun akhirnya datang kembali anaknya tersebut. Dan menurut pengakuan Siti bahwa anaknya tersebut tadi datang sekitar pukul 6 pagi dan langsung mengetuk pintu dari rumah tersebut. Dan Cynthia pun sempat berteriak untuk dibukakan pintu. Dan hal tersebut juga langsung direspon oleh ibunya yang tidak tidur selama seharian penuh dan menanti kedatangan dari Cynthia tersebut. Dan usai dibuka pintu tersebut, akhirnya sang ibu yaitu Siti Ermawati akhirnya bertemu dengan Cynthia dan diantarkan oleh salah seorang supir taksi yang telah mengaku dititipkan oleh salah seorang yang bertemu di kawasan Bekasi Barat untuk diantarkan ke rumahnya di kawasan Batu Ampar, Jakarta Timur. Dan setelah kami tanyakan bagaimana kronologis yang diceritakan oleh anaknya, tadi sang ibu juga mengatakan memang belum mengetahui ataupun belum menggali lebih dalam bagaimana kondisi ataupun cerita selama 3 malam akhirnya Cynthia tidak berada di rumah. Karena hal tersebut tadi Siti mengatakan bahwa masih ingin bertemu rindu bersama dengan Cynthia tersebut. Dan berikut ini adalah tadi bagaimana apa yang disampaikan oleh Siti Ermawati, ibu dari Cynthia, usai bertemu dengan anaknya yaitu Cynthia Hermawan pada pagi tadi. Tadi pas datangnya jam 6 pagi. Gimana Bu ceritanya? Cynthianya datang sama bapak supir taksi Bluebird, Bapak Sahirin. Tadi dia datang langsung, saya pas lagi di kamar lagi nyusuin ini anak yang kecil. Saya nggak tidur semalaman, udah 3 malam saya nggak tidur. Dia langsung teriak di luar, bukain pintu. Saya langsung kedengar suara dia, saya langsung loncat. Dari tempat tidur saya langsung loncat, saya langsung tinggalin ini. Saya langsung ke depan. Langsung peluk anak saya nangis. Terus kata Tia bilang, Bunda jangan nangis. Kakak Tia enggak nangis kok, Bunda jangan nangis. Saya berusaha untuk tegar di depan dia. Saya enggak nangis, karena dia minta untuk tidak nangis. Ya Widya. Nabil, bisa Anda jelaskan kepada kami bagaimana Cynthia bisa akhirnya ditemukan di daerah Bekasi dan tentunya kondisi terakhir dari Cynthia itu sendiri, Nabil? Ya, kondisi dari Cynthia memang sampai dengan saat ini kami belum mendapatkan hasil visum karena tadi kami mendapatkan informasi dari Polres Jakarta Timur jika Cynthia telah selesai menjalani proses kesehatan di Rumah Sakit Polri Jakarta Timur. Dan untuk mengetahui lebih lengkapnya saat ini saya sudah bersama dengan Kapolres Jakarta Timur Kombes Pol Umar Faruk. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Pak, terkait dengan hasil visum, apakah dari Polres Jakarta Timur telah menerima hasil? Bagaimana sebenarnya kondisi dari Cynthia sendiri pasca tadi akhirnya dikembalikan ke rumah orang tuanya? Ya, tadi prosesnya itu bukan pengembalian ya. Memang dititipkan oleh seseorang yang belum dikenal. Kemudian kepada seorang pengemudi taksi yang namanya Bapak Sairin ya. Ini saya mengucapkan terima kasih atas kontribusinya, bantuannya untuk bisa mengantarkan kepada orang tuanya dan juga termasuk upaya-upaya penyelamatan lah itu. Ini sejak hari Minggu malam ini Polsek Jakarta Timur menerima laporan atas pengaduan penculikan anak ini dari orang tuanya dan kemudian ambil langkah-langkah pencarian ya dengan cara salah satunya memberikan informasi hasil rekaman CCTV ya yang dari GTC Mall Cililitan. Ini rupanya alhamdulillah memberikan dampak yang positif penyiaran itu. Terima kasih insan media yang sudah turut juga membantu dalam proses ditemukannya Cynthia ini. Kemudian setelah diterima oleh orang tuanya, Cynthia ini memang dalam kondisi
kondisi secara kasat mata sehat, kemudian dari pakaiannya itu masih seperti sedia kala, jadi masih pada awal penculikan itu yang terjadi hari Sabtu. Jadi Cynthia ini tidak berganti pakaian. Nah, dengan kondisi yang seperti itu dari pihak Polres Jakarta Timur ini perlu adanya pemeriksaan secara mendalam, yaitu dengan adanya visum et repertum. Ini sementara ini sudah dilaksanakan pemeriksaan visum et repertum, kemudian juga hasilnya sebentar lagi mungkin ya dalam waktu dekat ini bisa kita sampaikan apa dan bagaimana hasilnya. Terkait dengan pelaku sendiri Pak, sampai saat ini kan masih beredar di Bekasi mungkin ya, di mana ditemukannya atau diantarkannya Cynthia. Apa yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian ini untuk segera menangkap dari pelaku tersebut? Ya, pelaku dari penculikan Cynthia ini lebih dari satu orang. Pasti dipastikan lebih dari satu orang karena apa? Konfirmasi dari keterangan saksi Pak Sairin ini beda dengan apa yang ada di dalam proses penculikan saat di Mall GTC. Jadi orang yang berbeda yang menyerahkan meminta Pak Sairin untuk mengantar ke GTC Mall. Ini namun dari Cynthia ini adalah anak yang cerdas ya. Selama dalam perjalanan dengan Pak Sairin ini selalu komunikasi dan bercerita. Tapi cerita bukan masalah hal-hal yang proses penculikan itu tidak, tapi untuk lebih mengarah kepada rumah. Rumah Cynthia itu yang berada di daerah Batu Ampar itu dari GTC memang jaraknya dekat, tapi pesanan dari yang menitipkan yang memberikan kepada Pak Sairin ini si Cynthia ini karena pada saat pemberikan Cynthia kepada driver ini diberikan jasa pengantaran ya Rp100.000 untuk disampaikan ke GTC Mall. Tapi Cynthia minta diantar ke rumahnya. Dan setelah turun dari rumahnya mereka langsung ke pangkuan ibunya. Ini terjadi sekitar jam 5:30 ya. Jam 5:30 pagi tadi. Ya alhamdulillah dengan sukacita ibunya menerima ya dengan ini informasi dari ibunya apa yang dikatakan Cynthia pada saat ketemu yaitu ibu jangan menangis. Nah, ini kalimat itu yang disampaikan Cynthia kepada ibu. Rupanya si anak ini juga tegar dan kondisinya juga ceria si anak ini. Nah, tapi di balik hal yang demikian itu keceriaan anak ini ya pihak penyidik perlu juga meminta kondisi kesehatan yang sebenarnya. Kemudian dengan pelaku yang masih belum kita lakukan penangkapan, ini identitas sudah kami dapatkan ya. Ini tinggal untuk posisi tersangka saja. Nanti kalau sudah kita temukan posisinya insya Allah kita berikan informasi lebih lanjut. Berarti sekarang masih terus dalam proses pengejaran ya Pak terhadap pelaku tersebut. Lalu terakhir Pak, mungkin himbauan buat masyarakat Pak, khususnya orang tua agar tidak ada kejadian yang berulang lagi Pak. Mungkin ada yang bisa disampaikan pada masyarakat. Ya memang ini adalah pembelajaran bagi masyarakat. Media sosial ini sebagai informasi kepada masyarakat apa dan bagaimana pentingnya anak ini ya. Pemerintah negara sudah membuat suatu undang-undang perlindungan anak. Ini dengan harapan anak ini bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan generasi ke generasi berikutnya supaya bisa lebih baik lagi. Ini si anak ini perlu menjadi suatu perhatian. Ini pengalaman bagi orang bapak ibunya yang bekerja, pengawasan terhadap anak sangat diperlukan. Khususnya juga ada yang di kawasan rekreasi gitu kan, ada juga yang masih kehilangan. Kemudian juga di kawasan orang sibuk berdagang, anaknya masih ada kesempatan untuk dilakukan penculikan. Oleh karenanya pengawasan orang tua kepada anak sangat diperlukan karena apa? Yaitu generasi muda ini anak-anaknya adalah generasi penerus, perlu perhatian dan juga istilahnya jangan sampailah terjadi terulang kembali penculikan anak seperti yang sekarang ini. Oke, terima kasih Pak. Berarti pengawasan yang harus terus ditingkatkan oleh orang tua. Terima kasih banyak atas perhatian Pak. Dan Widya, baru saja memang tadi wawancara kami dengan Polres Jakarta Timur dan terkait dengan kondisi dari Cynthia memang sampai saat ini pihak dari rumah sakit Polri belum mendapatkan atau merilis hasil visum yang dilakukan terhadap Cynthia.